salah jurusan kadang dibutuhkan untuk dia kenal dirinya ya. Iya. Ada yang paling jelek nggak? Masalahnya itu kan udah nggak cuma berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Depresi itu cenderung untuk mengakhiri hidupnya ya. Kembali lagi bersama saya Dewi Susilo Budiharjo di podcast saya Berbagi Cerita, tempat saya mendengar cerita-cerita menarik dari tamu-tamu spesial saya. Dan kali ini saya bersama Mbak Ica. Halo Bunda. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang di podcast saya. Kembali kasih. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Aduh, namanya panjang dan susah ini. Kenalin ke teman-teman dong, namanya siapa? Iya, jadi nama aslinya, nama panjangnya Lisari Anggraini. Cuman teman-teman udah terbiasa manggilnya Ica, karena itu sebenarnya nama kecil sih. Nama kecilnya Ica? Iya, nama kecilnya Ica, kebawa sampai sekarang. Oke, berarti saya panggilnya Ica juga ya, Ica Mbak aja Ica. boleh. Mbak Ica seorang psikolog. Ya. Nah, kayaknya Mbak Ica ini psikolog dan mendirikan sebuah biro konsultan ya. Iya. Untuk konseling. Namanya apa? Vigotskay Consulting. Kantornya di mana tuh, Mbak? Ada di Ungaran sih. Oh, Ungaran. Iya. Wah, pas Luar juga kota. ya. Pas juga ya, kita kalau mau konsultan sama Mbak Ica Sekalian piknik. sekalian piknik dan tempatnya adem. Iya, betul. Bisa untuk refresh ya, Mbak. Mbak Ica, kita ngobrol-ngobrol ya di podcast saya dengan topiknya. Tadi saya mendapatkan topik yang paling keren untuk masa-masa ini. Iya. Topiknya wanita tangguh dan pentingnya kesehatan mental bagi kaum hawa. Iya. Kita Berasa bicara hebat banget ya. Lihat topiknya tuh langsung kayak wow, aku langsung wanita gitu. hebat. langsung wow, pas itu. Saya sekalian belajar untuk diri saya. Nggak perlu konsultan ke kantornya Mbak Ica. Mbak Ica sekarang ini selain mulai mendirikan kantor konsultan itu, sekarang sibuk apa nih? Selain praktek juga di salah satu rumah sakit di Semarang, juga sibuk di consultingnya itu sih. Dan main aja sih, stress release ya. Karena pandemi naik 15 kilo kan harus biar nggak stres, Bunda. Jangan sebutkan pandemi membawa efek kita naik berat badan semua. Mbak Ica, kalau saya boleh bicara ya, pandemi ini pasti kita semua berdampak ya. Iya, banget. Dan kali ini sesuai topik kita membahasnya bagi kaum hawa, kaum perempuan seperti Mbak Ica dan saya pastinya ya. Betul. Sebagai psikolog, Mbak Ica sudah lama fokus kepada kesehatan mental ya, kalau nggak salah ya. Kita tadi sebelum kita podcastan gini kita ngobrol-ngobrol sejenak. Kesehatan mental yang seperti apa sih Mbak yang sedang atau Mbak Ica tekuni gitu? Kalau based on akademik ya, maksudnya kalau di psikolog sendiri kan ada banyak cabangnya ya. Ada psikolog klinis, ada psikolog industri dan organisasi, pendidikan, perkembangan, forensik dan sosial, macam-macam. Cuman kalau saya sendiri nih fokusnya itu ke klinis dewasa, gitu. Jadi klinis remaja dewasa. Jadi ke kesehatan mental yang kaitannya dengan usia-usia remaja sampai dewasa. Spesialisnya ke sana, sama di NAPSA. Berarti bukan kelas sekolah dasar gitu bukan ya? Itu kalau di bidang psikologi ada subspesialisnya lagi, itu ranahnya psikolog perkembangan sama pendidikan dan psikolog anak. Gitu. Beda ya, beda. Iya, jadi kayak dokter gitu kan, ada dokter anak, terus ada dokter penyakit dalam, nah ada spesialisnya masing-masing. Karena kan kita belajarnya manusia ya Bunda, jadi kompleks gitu dalamnya. Harus fokus ya, Iya, betul. persisiran, perbagian gitu ya. Iya. Nah, kalau saya boleh bertanya ini Mbak, gimana awalnya dari ketika Mbak Ica sekolah untuk menemukan jurusan psikolog itu, apakah udah dari kecil ditanya
Kalau yang lain bilang aku pingin jadi pilot. Tapi jadi psikolog gitu ya. Hebat bener nih. Dari kecilnya udah makan apa coba. Dari mana itu bisa concern akan dunia psikologi? Sebenarnya ya permasalahannya sama kayak para sarjana lainnya ya. Para ambil kuliah ternyata salah jurusan. Itu sempet banget ada di titik itu karena dulu sebenarnya begitu lulus SMA pengennya kuliah di ISI kan, di jurusan seni gitu. Wow. Jadi sempat ngerasain yang fenomena salah jurusan gitu kan. Cuman ternyata udah dari zaman sekolah tuh sering banget jadi tong sampah gitu buat teman-teman. Jadi sering banget dijadiin cerita, tempat curhat. Iya betul, dan nggak tahu kenapa tuh di lingkungan dari kecil tuh ada aja orang-orangnya tuh aneh-aneh gitu loh. Ternyata setelah masuk jurusan psikologi, setelah ditarik-tarik, oh ternyata tuh dia ada kaitannya nih sama isu-isu psikologis gitu. Ternyata setelah didalami kok suka, akhirnya ya udah lanjut ke S2 gitu. Akhirnya menjadi daripada aku memberi konsultasi teman tak dibayar. Sekarang udah sekolah, udah lulus, jadi udah harus bayar gue. Daftar dulu ya. Iya dong. Memang untuk ini saya punya putri yang masih SMP kelas 3, dia mulai mencari jejak-jejaknya. Aku harus kuliah apa nih, menentukan SMA aku nih, aku harus masuk apa nih, SOS, IPA gitu. Oh iya, sekarang udah dari kelas 1 SMA ya Bunda? Betul. Maka ini bisa untuk dia mendengarkan juga bahwa salah jurusan kadang dibutuhkan untuk dia kenal dirinya ya. Iya, karena itu proses sih. Tinggal tergantung bagaimana penguatan lingkungan sekitar. Yang paling penting kan itu juga. Gitu. Support dari keluarga ya terutama, terus dari lingkungan pendidikannya juga gitu sih. Betul. Mbak Ica, ada nggak sih pengalaman unik ketika Mbak Ica menangani seorang, saya nggak mau bilang pasien nggak ya, kayaknya kita bicara lebih ke sekarang penyebutan yang lazimnya tuh ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Aduh. Iya, itu yang resmi di KBBI. Bagaimana kalau kita sebut klien aja ya? Oke, baik. Atau pasien juga bisa. Pasien ya? Iya. Deg-degan loh saya kalau begini. Apa itu Mbak? Pengalaman unik dalam menangani menangani pasien gitu. Sebenarnya banyak ya, karena kan yang kita alamin tuh abnormal ya dalam tanda kutip ya. Ada yang bahkan dia punya halusinasi kalau mohon maaf dia payudaranya pindah ke belakang, itu ada tuh yang merasa seperti itu tuh. Gitu ya? Iya, jadi mohon maaf kalau beliaunya make BH itu kaitannya tuh di depan. Gitu, karena dia merasa bahwa payudaranya di belakang gitu. Jadi ada yang seperti itu. Mbak, kalau bicara exciting banget ini sesuatu yang baru buat saya. Mbak, kalau bicara seperti itu tuh ada dikatakan ini udah tahap 3, 4, level 1, level 2 gitu. Oh, pasti ada ya, pasti ada. Jadi tergantung diagnosa dasar. Nah, diagnosa dasar itu kan macam-macam. Ada mungkin dia depresi, schizophrenia, bipolar, anxiety dan lain-lain gitu. Nah, itu tinggal misalkan schizophrenia. Nah, schizophrenianya itu spektrum apa, jenisnya apa, terus tingkat keparahannya bagaimana. Nah, yang membedakan mendiagnosa penyakit mental dengan penyakit medis lainnya adalah kurun waktunya. Udah kalau misalkan kanker nih, kanker tinggal cek darah ya kan, cek darah. Jadi kayak diagnosa pendukungnya tuh ada cek darah, ronsen, MRI dan lain-lain. Nah, kalau orang dengan gangguan jiwa itu mau di ronsen kayak gimana juga nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Mau dicek darah gimana juga nggak kelihatan gitu kan. Tetap kita diagnosa pendukungnya dengan observasi, dengan psikotes. Nah, itu kan tidak sebentar gitu. Jadi baru pertemuan 4, 5 itu baru ketemu tuh diagnosa dasarnya apa. Nah, diagnosa itu tidak memungkinkan untuk nanti kedepannya berganti gitu. Yang susah kan gitu. Pasti ada. Setelah melakukan beberapa pendekatan ya, jadi bisa diagnosa itu berganti. Oh, ternyata dia butuhnya di sini gitu. Dan membuka trust ke pasien, antar pasien sama konselornya itu. Jadi harus percaya dulu kan, harus membangun kepercayaan dulu nih untuk dia mau pasien. terbuka. Iya, mau terbuka. Jadi kita kan enak tuh setelah terbuka, setelah percaya itu jadi kita lebih enak mind mappingnya tuh. Oh, ini orang mikirnya bagaimana
dasar-dasar dia berpikir, dari lingkungan dan segala macam. Nah, pemetaannya jadi lebih enak gitu sih. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan bahwa pengalaman uniknya itu tiap pasien masing-masing ya? Masing-masing. Ada pasti ada yang unik gitu. Ada yang paling makjleb. Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Jawa itu paling enak loh, makjleb gitu. Pengalaman unik apa ya yang paling? Sebenarnya banyak ya, karena kan kita kan harus menggunakan rasa nih. Ya kan, untuk memahami pasien tuh kita harus menggunakan rasa gitu kan. Nah, kadang kan nggak cuman pasien aja nih yang kita treatment, yang kita wawancara, tapi keluarga terdekat. Nah, kadang-kadang yang disayangkan adalah tidak adanya kerjasama nih antara si keluarga sama si pasien ya. Misalkan kayak yang baru saya alami kemarin ini, masih baru banget datang. Jadi dia itu kecenderungan bunuh diri dan menyakiti diri. Sudah. Kalau itu namanya apa? Banyak. Nah, itu kan gejalanya dia menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Nah, cuman hampir di semua gangguan jiwa tuh itu pasti ada. Cuman intensitasnya berapa lama, terus gejala penyertanya ada apa aja. Nah, gitu. Kayak kita kemarin mendengar bahwa ada seorang YouTuber gitu ya, mau menjatuhkan dirinya dari atap gedung gitu. Artinya memang depresi itu cenderung untuk mengakhiri hidupnya ya. Ya, jadi lebih ke menyakiti diri sendiri, self harm. Cuman ada diagnosa lainnya, gitu. Misalkan kayak turunnya motivasi hidup, terus jadi lebih males, jadi sering ngantuk, atau jadi susah tidur, atau jadi dia pola makannya berantakan, entah itu jadi bertambah atau berkurang. Nah, itu kan juga salah satu gejala depresi. Jadi depresi itu nggak cuman aku pengen mati aja, nah itu nggak cuman itu, cuman kalau kita lihat sekeliling kita ada yang kok ini orang males-malesan terus ya, ini ya satu harian bisa dia di kamar terus tiduran, nggak ngapa-ngapain, nggak interaksi sama orang. Nah, coba dikulik, karena itu bisa masuk juga tuh ke diagnosa dasarnya depresi dan gangguan mental lainnya. Gitu. Memang kalau secara apa ya, kalau saya memahami secara manusia umum, kadang kita ini kalau banyak masalah ya Mbak Ica, maunya kan tenang sendiri, maka masuk ke kamar gitu ya, menemukan solusi-solusi. Dan memang kebanyakan mereka kebanyakan orang pasti akan bubuk aja, tidur aja. Nanti kita bangun akan semoga masalahnya selesai gitu ya. Maka kecenderungannya tidur ya Mbak, menyendiri gitu ya. Ya kayak misalkan sesimpel kita lagi bad mood atau lagi marahan atau lagi gimana kan, ya udah bawaannya malas aja gitu. Sesimpel itu aja deh. Nah, apalagi orang-orang dengan gangguan mental lainnya, masalahnya itu kan udah nggak cuma berbulan-bulan tapi bertahun-tahun gitu. Jadi permasalahannya udah saking banyaknya, cuma dia simpen aja. Ya akhirnya bisa jadi tumpukan gitu, sampah luka gitu kan. Nah, itu dia kan pasti nggak bisa ngurainya kan, udah jadi bingung tuh. Ya, gambaran simpelnya depresi sih kayak gitu. Kalau saya boleh boleh tanya ya, di batas mana Mbak Ica orang itu menyadari dirinya ada ada sesuatu yang salah dalam dirinya dan dia membutuhkan seorang terapis atau konsultan seperti Mbak Ica itu? Sebenarnya kalau dibilang untuk kapan sih aku itu harus ketemu psikolog atau psikiater itu pada saat apa gitu. Sebenarnya tidak ada pakem untuk aku ketemu psikolog atau psikiater itu berarti kalau aku udah gila, aku udah sakit. Enggak juga. Jadi ketika kita tidak bisa mengurai konflik dan mengurai rasa nih, kayak misalkan aku tuh kenapa ya kok cemas terus, padahal aku nggak ada masalah nih. Kok aku takut tapi aku nggak tahu takutnya apa. Tapi perasaannya tuh nggak nyaman dan kayak ada yang ganjel gitu. Itu kan berarti ada salah satu emosi di diri kita tuh yang nggak sempat keluar gitu. Kita kan ada yang namanya alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu yang selalu membawa luka, yang yang dia itu berpotensi jadi luka batin, terus implementasinya jadi kayak sikap, terus kita mungkin jadi mudah emosi, mudah marah. Nah, itu ketika kita tidak bisa mengurai kan ganjel gitu kan. Nah, itu kita sampaikan aja ke psikolog atau ke psikiater, nanti dibantu untuk mengurai. Nah, apakah nantinya berpotensi untuk menjadi sebuah penyakit atau gangguan mental? Nah, itu tinggal bagaimana screening dan hasil diagnosa dari profesional, dari psikolog atau psikiater.
Kalau sampai di situ kenapa saya exciting banget ketika saya mendapatkan masukan untuk berbicara tentang kesehatan mental. Untuk itu kita kan ketahui nih Mbak Ica ya, bahwa Indonesia kebanyakan mayoritas ya, meskipun tidak semua gitu ya, tapi kita bicara kebanyakan ya, bahwa tidak aware dengan masalah kesehatan mental. Padahal kita tahu di negara seperti Indonesia yang sedang melewati masa-masa, tidak hanya Indonesia ya, tapi itu hantaman untuk mental yang terekam di bawah alam sadar itu cukup banyak juga ya Mbak. Iya, kan betul. Kita dikejutkan oleh beberapa berita-berita di media-media di mana banyak tokoh-tokoh yang mengakhiri hidupnya ya, dan lari ke narkoba dan sebagainya. Sebetulnya itu orang-orang yang semestinya sadar bahwa dia membutuhkan pertolongan untuk kesehatan mentalnya. Nah, memang ini PR besar kita bersama ya Mbak Ica ya, untuk mengatakan bahwa yuk kita semakin harus sadar dan aware dengan kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, begitu ya Mbak? Iya betul. Karena kita banyak dikejutkan lah akhir-akhir ini, begitu banyak tokoh-tokoh selama pandemi ini kan banyak banget berita untuk bunuh diri dan lain-lain. Itu juga sedih rasanya. Iya kan, apalagi kalau kita melihat di media-media sosial betapa figur-figur tokoh-tokoh bermain dengan area-area narkoba ya Mbak ya, dimana saya yakin bahwa mereka itu sebetulnya tidak menginginkan langkah ke situ, tetapi beban atau sebagian dari sisi hatinya yang dia butuhkan untuk mencari solusi gitu ya Mbak. Hanya kebetulan kakinya melangkah ke area-area yang kurang bijak gitu ya Mbak. Gitu. Menurut Mbak Ica, kita setelah bicara panjang lebar, pasiennya banyak mana nih, cewek atau cowok? Sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya sendiri itu memang hampir seimbang, hampir seimbang sih. Cuman memang dari beberapa data yang saya kalau kita ngomongin data kan berarti harus ada literasinya gitu kan, harus ada literasinya. Cuman saya agak lupa nih literasinya. Cuman berdasarkan penelitianku memang perempuan itu cenderung lebih besar daripada laki-laki, karena ada sisi jadi di konstelasi otak kita tuh ada yang namanya korteks. Nah, korteks itulah yang perempuan secara biologis perempuan dan laki-laki itu beda gitu. Makanya kan kalau saya sampai terpukau nih. Kalau perempuan tuh bisa multitasking kan Bunda. Jadi sambil nyuci baju, sambil ngomong anak, main handphone, TikTokan ya kan. Betul. Itu bisa, tapi kalau laki-laki nggak bisa tuh. Dia buka laptop kerja ya udah. Udah dipanggil mas, apa sih lagi kerja gue? Kalau udah kayak gitu kan. Cuman kalau perempuan bisa lebih multitasking. Bisa lebih iya. Main TikTok, bales sapaan anak, bales karyawan ngomong gitu bisa ya. Main TikTok sambil ganti popok kan bisa juga itu kan. Cuman kalau laki-laki nggak bisa tuh. Kebanyakan ya, mungkin nggak bisa di general. Atau beberapa ada tapi tidak optimal hasilnya gitu. Tapi itu kelebihan perempuan ya. Cuman kelemahannya adalah karena dia terlalu multitasking itu, jadi tidak bisa mengkotak-kotakan masalah. Gitu kan, tidak bisa mengkotak-kotakan masalah. Jadi kayak misalkan lapar aja udah seluruh Indonesia Raya tuh yang dimarahin gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi lebih sensitif gitu kan dibanding laki-laki. Mungkin laki-laki akan lebih bisa ketika dia ada masalah di kantor, ya dia bete-nya di kantor, dia pulang ke rumah kayak udah nggak ada apa-apa. Mungkin laki-laki bisa seperti itu gitu. Tapi kalau perempuan nggak bisa gitu, makanya dia menjadi lebih sensitif dan jadi lebih emosinya jadi lebih nggak stabil gitu kan, dan batinnya seringkali lebih cepat lelah ya. Setiap bulan pun kita kan mens ya, menstruasi pun mempengaruhi kadar hormonnya juga jadi nggak stabil kan, nggak imbang kan selama kita menstruasi. Nah itu kan makanya banyak yang bilang kamu lagi mens ya kok sensitif banget sih ya. Itu memang betul gitu. Sampai sering digurau ya Mbak, buat gurauan. Padahal memang betul itu, di buku pun dijelaskan gitu kalau memang menstruasi itu memang sakit dan hormonalnya memang tidak seimbang gitu.
Itu jadi guruan kita semua ya, jangan ganggu dia lagi mens tuh. Iya. Padahal ya memang kenyataannya Iya. bahwa wanita Dan memang sakit ya udah kalau menstruasi itu.